Terus terang kangen sama hal kayak gitu loh. Ketemu sama Komeng ya, meskipun kan ini udah rahasia umum ya, kalau ketemu Komeng tuh dompet, sepatu, tas. Hilang gitu ya, Om? Bukan hilang, dipegang deh. Dipegang. Jangan lo lepas. Jadi kalau ada dia, hati-hati aja pokoknya. Dikasih makanan sama Komeng, hati-hati. Komeng itu nggak sebaik itu, orang bisa tahu ya. Jangan dianggap semua orang baik. Halo Humorian semuanya, gimana kabarnya? Pastinya harus sehat selalu. Kali ini, kalau bicara soal komedian, kayaknya bintang tamu yang satu ini udah paling pas banget kalau kita tanyain. Siapa lagi kalau bukan Om Yasser Fikri? Halo. Om Yasser. Gua banget gue ya, dia panggil Om ya. Om Yasser gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dan tetap besar sampai saat ini. Kecil-kecil juga. Gitu. Om Yasser kesibukannya lagi ngapain sih Om sekarang? Kesibukan sekarang sih banyak ya. Sekarang gue masih ngajar komunikasi di Stikom Interstudi, dosen penyiaran. Kemudian ngelola pusat kajian humor namanya Institut Humor Indonesia Kini. Gue jadi Chief Creative Officer untuk pelatihan orang-orang yang pengen lucu tapi nggak mau jadi komedian. Kemudian juga freelancer untuk bikin program dan lain sebagainya kayak gitu-gitu sih. Dulu suara Om Yasser tuh mengudara Ya. lewat radio SK ya, Ya, seperti betul. yang kita ketahui. Tapi kok sekarang nggak kelihatan? Kenapa sih Om gak nerusin jadi Di komedian? radio juga dari nggak kelihatan sih kalau di radio. Iya sih bener sih, tapi kan tetap berkomedi gitu Om. Itu kenapa Om? Kenapa nggak terusin jadi komedian? Enggak ya, komedian itu begitu ngetop banget, begitu enggak kismin banget. Nah, gue nggak mau tuh yang kismin berikutnya tuh. Gue pengen stabil aja gitu. Jadi makanya sekarang gue bikin YouTube sendiri kan, namanya Om Yasser, di follow ya. Tuh, di subscribe ya Om Yasser ya Om. Om Yasser channel. Kemudian sama Temon bikin komik serem namanya sama Temon. Jadi berkumpul lah dua orang jelek tuh ya. Yang satu jelek, nanti belum selesai mukanya tuh. Gitu. Nah itu yang berkumpul jadi satu. Sama di Instagram gue juga baru mulai bikin konten-konten yang cuman ya semenitan gitu-gitu. Karena buat gue sudah lah ya, TV, radio ada, tapi entah sampai kapan. Bukan nyumpain ya Bapak Ibu ya. Tadi bilang lu nyumpain TV biar bubar. Enggak, gue nggak nyumpain bubar. Cuman jujur aja TV sama radio itu udah nggak kayak dulu. Karena udah ada YouTube, udah ada podcast gitu. Jadi artinya saingan lo udah mulai banyak. Jadi daripada gue bikin buat TV, mendingan bikin buat sendiri gitu loh. Jadi bikin channel sendiri aja gitu. Jadi pasti-pasti aja ya Om. Berkiprah, tapi nggak di terestrial, di media online aja gitu. Itu doang Kalau sih. awalnya Om Yasser bergabung ke Radio SK tuh gimana sih Om ceritanya? Gini, jadi dulu gue itu kuliah di Sahid, Universitas Sahid, di Supomo. SK itu dulu di Gedung Pasaraya Manggarai. Tuh. Salah satu anggota Menwa itu punya saudara di sana. Nah, gue di Menwa itu memang kategorinya anggota Menwa yang dilecehkan. Kenapa tuh Om dilecehkan? Karena nggak bisa galak, gue tuh orang nggak bisa marah. Oh. Gitu. Jadi oke. gue jadi beberapa orang malah sengaja datang ke kantor Menwa habis ujian gitu, gue ngobrol buat apa ya? Enggak, biar gue seneng aja gitu. Jadi memang jadi buat media penghibur, bukan buat. Nah ini berempat kita ngelamar lah ke SK tuh, bikin grup lawak. Ada 4 orang, ada gue inget namanya itu ada Matius, ada almarhum Oci, ada almarhum Jordan. Ya, dari 4 tinggal 2 yang hidup tuh. Udah ngelawak 3 bulan, dibubarin. Sama yang namanya Mat Solar. Bang Mat, apa kabar Bang Mat? Dibubarin kenapa? Gara-gara nggak lucu. Dibubarin tuh dia. Tapi dari 4 orang itu gue tarik, share jadi penyiar mau nggak? Yang ngawarin siapa? Bang Mat Solar itu. Ya Bang Mat ya. Gue nanya, emang kenapa harus gue? Karena di antara 4 yang mendingan lu share. Sama suara tuh masuk tuh, suara broadcast lu masuk, nah suara lu kan gede gitu loh, masuk tuh, ya udah bergabung lah di situ. Bergabung sama Di komedian-komedian besar lah ya. Ketemu lah Komeng, ketemu Rudi Sipit, ketemu Patrio, ketemu Bagito, ketemu Pas Kawan tuh di sana semuanya. Ya udah. Jadi kan karena memang lingkungannya MBC itu humor, jadi sehari-hari ya kita emang bercanda tiap hari. Jadi gue jadi merasa nggak pernah sedih karena teman-teman tuh komedian semuanya. Jadi bawa aura positif buat gue, makanya sejak di sana gue jarang sakit. Karena kan biasanya orang tuh berpikir, orang tuh sakit karena pikiran. Jadi, karena gue suka marah tuh, orang sakit karena pikiran. Gue nggak pernah sakit, berarti kan gue nggak pernah mikir ke sana. Nggak juga gitu, maksud gue nggak mau pikiran gue dibebani sama orang bikin macam-macam. Jadi otak gue gue pengen semua itu dianggap santai,
bisa diselesaikan, nggak jangan dibawa pusing gitu aja sih. Oke deh. Kalau di luar siaran itu tetap bercanda juga atau gimana Oh Om? iya, kalau di SK dulu semuanya emang bercanda, nggak ada yang nggak gajian bercanda, nggak punya duit bercanda gitu. Berarti Jadi nggak cuma lagi on air doang ya wah, bercandanya? malah lebih Oke. parah pada saat nggak on air. Kalau lo on air kan mesti nggak boleh ngomong ini, kan ada aturannya kan. Kalau di luar itu kan ngomong jadi lebih sembarangan sebenarnya. Jadi yang dari Bener-bener. hal yang paling dari hal yang sopan sampai yang sama sekali nggak sopan itu diomongin semua di situ. Yang teman-teman lihat yang dilakukan sama Komeng di TV-TV, ya sama itu dilakukan juga pada saat di SK. Jadi bener-bener nggak ada yang ada wibawanya deh. Direktur juga nggak ada wibawanya di sana, dianggapnya sama-sama semuanya gitu. Kalau pengalaman nih Om yang bikin Om kangen banget siaran sama teman-teman di SK, ada nggak Om? Bukan siarannya sih, kegiatan lagi. Dulu tahun baru penyiar tuh wajib tuh siaran, ya. Karena gue orangnya gue kan dulu di SK siarannya pagi ya, BTV SK jam 6 sampai jam 10 pagi. Jadi bukan orang malam, orang pagi. Siaran ganti tahun. Mau nggak mau kan gue begadang kan, gue nggak tahan, gue tidur. Ternyata gue tidurnya ngorok. Ternyata pas ngorok itu diwawancara. Yang wawancara gue temon gitu loh. Jadi yang orang-orang kan belum nggak tahu dia ngomong apa kan gitu loh. Dia wawancara, apa kabar kamu? Gitu gitu lah. Terus dibikin kuis. Siapakah yang tadi diwawancara gitu? Nebak bener nama gua ada Yaser di situ. Satu. Kedua, waktu sama Abdel. Jadi ini gue sih nggak ikutan, temen-temen cerita. Jadi waktu itu anak-anak SK saking lagi gabutnya nggak ada kerjaan mungkin ya, main tak umpet. Ya umur 30 main tak umpet, lo bayangin tuh. Main tak umpet, Abdel bagian jaga. Begitu orang-orang jaga, dia pulang. Jadi tuh orang tuh nggak ada yang nyariin. Nggak ada yang nyariin. Nungguin ya anak mana gitu, dia telepon. Tanya ke satpam, anak-anak masih pada ngumpet? Iya, lo di mana? Gue udah berumah, dipisahkan udah pulang tuh. Saking Seiseng itu orang. ya, Om, Kayak gitu. berarti Dan ya. gue terus terang kangen hal kayak gitu loh. Ketemu sama Komeng ya, meskipun kan itu udah rahasia umum ya, kalau ketemu Komeng tuh dompet, sepatu, tas. Hilang deh tuh ya Om? Bukan hilang, dipegang deh. Dipegang. Jangan lo lepas. Kenapa tuh Om? Jangan dilepas. Terakhir di TVRI kemarin temen gue ngobrol, kakinya naik satu begini, sendal di sini, tiba-tiba pindah entah kemana. Nongol-nongol tuh dari pegangan kamera, di pedestal kamera gitu. Jadi kalau ada dia, hati-hati aja pokoknya. Dikasih makanan sama Komeng, hati-hati. Komeng itu nggak sebaik itu, orang selalu tahu ya. Jangan anggap semua orang baik. Dan jadi itu yang gue kangenin sebenarnya dari mereka. Dan alhamdulillah gue masih sering ketemu mereka pada saat paski gitu, ketemu sama mereka. Jadi gue berpikir bahwa ini bisa diterusin, bisa ngobrol tanpa harus dalam sebuah program TV. Karena off air sama on air ternyata lebih seru off air sebenarnya kalau sama pelawak gitu sih. Kalau misalkan Om Yaser sendiri nih ya, menurut Om Yaser tuh berkomedi itu apa sih Om? Wah, dalam ngomong. Dalam nih, mulai dalam nih. Nanyanya enak, jawabnya susah tuh. Berkomedi. Gini, kalau berkomedi itu kan artinya kalau dibilang menghibur orang, nggak juga sih. Karena kan ada yang bilang gini ke gue, Ser, berkomedi kan bikin orang tertawa, jadi orang terhibur. Gue bilang sama dia, lu tau nggak film India? Ya, orang nonton film India tuh terhibur loh, tapi nangis. Ternyata orang memang butuh nangis sebenarnya. Jadi hiburan tuh nggak harus ketawa, lu boleh nangis, boleh marah, itu juga hiburan gitu loh. Hiburan juga. Jadi kita kalau bilang marah tuh komedi itu harus ketawa, nggak juga ketawa kok. Gue punya temen yang nggak ketawa kok. Cak Lontong itu nggak pernah ketawa loh, tipis banget kalau ketawa. Tapi lucunya minta ampun gitu, artinya nggak juga jaminan sih. Jadi kita lu bilang komedi itu apa? Bingung jawabnya. Iya Om. Pokoknya Mungkin intinya, karena gua gini, kalau secara akar kata ya, humor itu kan artinya diangkat dari istilah humor, artinya cairan. Jadi nggak ada lucu-lucunya tuh. Komedi dari komoida, yang artinya membawa berita bahagia. Jadi kita kalau dari akar kata harusnya bikin orang bahagia. Tapi lagi-lagi gue bilang, bahagia itu kan nggak harus ketawa. Nangis juga bahagia. Gitu. tadi yang sudah Om Yaser ulas juga, Komoida. komedi, komoida dan humor itu kan berbeda, artinya aja udah berbeda. Artinya ada perbedaan ya Om di kedua itu ya Yoi. Om. Kalau dari Om Yaser sendiri, kan sekarang banyak ya Om, ada dark comedy namanya. Oh ya, Iya. betul. Pendapat Om Yaser tentang dark comedy itu gimana sih Om? Gini, di teori komedi itu ada yang namanya hukum kesetaraan. Ya, frekuensi lo harus sama. Umur gua 51, umur lo 21.
sama-sama satu sih sebenarnya. Cuman beda belakang depannya doang. Nah, untuk lo dark comedy lebih diterima tuh. Untuk orang-orang usia gue, dark comedy agak susah diterima. Belum tentu Belum tentu bisa ya. terima. Tapi kalau gue, karena gue mendalami komedi dari sisi akademis ya, ada literaturnya, gue baca rinciannya, riset gitu lah ya. Yang hampir nggak pernah dilakukan sama pelawak. Nah, gue lakukan tuh. Makanya gue nggak lucu-lucu amat dibanding mereka. Nah, jadi buat gue, itu biasa melekat di usia-usia lu sebenarnya dark comedy. Ketika orang palanya, maaf ya, orangnya ditembak palanya, nah lu bisa ketawa tuh. Gue atau gituin, buset deh, serem amat tuh gue bilang. Ya, ada filmnya bilang Inglourious Basterds kalau nggak salah, ketika Brad Pitt mukul pala orang tuh, palanya pakai martil apa gitu. Temanku ketawa ngakak, kocak tuh Sir, gue bilang, ah gila lo, gitu nih bilang kocak. Gue nggak bisa nerima, tapi buat dia tuh nerima tuh. Itu dark comedy. Dark comedy. Tapi lagi-lagi nggak semua orang bisa nerima. Biasanya itu lekat di usia-usia muda, usia-usia lagi nih. Okay. Gue kadang-kadang bisa nerima, banyakan enggaknya gitu loh. Berarti harus sesuai frekuensi ya Om? Ketika ada orang nih, contoh dark comedy, ada orang nih, kakinya putus gitu kan, pakai tongkat gitu kan. Ketika gue lihat, gue akan bilang, ya Allah kesian amat ya tuh orang kakinya pincang. Tapi kalau lo nih bilang ke dia, gila kaki lo nggak ada, berat lo turun kalau gitu, kaki lo nggak ada tuh. Lucu nggak? Lucu, cuman nggak semua orang bisa nerima. Betul. Gila lo orang-orang kakinya hilang dibilang beratnya kurang gitu. Berarti kan kaki lo berarti di situ doang lemaknya gitu loh. Itu aja nggak bisa semua orang bisa terima gitu. Nah, itu dark comedy. Gitu. Dan ada beberapa film yang sangat dark comedy. Lagi-lagi di Indonesia dark comedy hanya diterima di kalangan usia-usia tertentu. Nggak semua usia bisa nerima. Kalau ditanya gue, boleh nggak dipakai, Sir? Lihat dulu publiknya bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, mendingan jangan loh. Lu malah bukan dibilang lucu loh. Lu malah maki-maki orang gitu loh. Gitu sih. Tapi sebenarnya memang dark comedy itu ada ya Om, maksudnya ada di dunia komedi itu ada dark comedy ya. Ada yang bilang dulu namanya black comedy, cuman kan penggunaan istilah black itu kemudian ditentang, dianggapnya mewakili warna kulit tertentu. Black campaign juga ditentang, jadi negatif campaign. Nah, black comedy awalnya namanya black comedy diganti jadi dark comedy. Komedi-komedi gelap yang nggak semua orang bisa paham. Kalau misalkan menurut Om Yasser lagi nih Om, kan sekarang kan banyak banget ya Om kayak hal-hal yang kita misalkan berkomedi tapi banyak banget yang ditentang KPI dan segalanya gitu ya Om. Sebenarnya di dalam komedi itu ada nggak sih Om batasan-batasan untuk orang lawak, untuk orang jadi gimana gitu Om, nggak tersinggung gitu? Itu dia tuh, gue jadi teringat omongannya si Pak Jai Suprana. Dibilang gini, humor itu bukan komedi, humor itu nggak boleh dibedah. Oke. Ibarat katak dibedah mati. Jadi humor itu jangan dipertanyakan. Begitu lo tanya jadi nggak lucu. Contoh gini nih, orang jatuh, lihat warkop jatuh, ketawa. Orang yang nggak ngerti akan nanya, oh lucu sih begitu. Nah susah jelasin itu. Maksudnya ada nggak sih batasan-batasan seseorang berkomedi gitu? Pertama adalah lo harus lihat umurnya dan pemahamannya sama apa enggak. Nggak bisa langsung lo tegaskan begitu. Contoh paling gampang gini, waktu itu ada nanya ke gue mahasiswa, Pak, saya kan sering bercanda Pak, tapi kalau orang kok marah ya dengan omongan saya. Lu ngomong gimana? Gini. Oh iya salah. Contoh paling gampang gini. Ternyata komedi itu nggak cuman kata-kata, tapi cara mengucapkannya. Contoh nih ya, lu mau mobil nih, ya, bawa mobil, serempet gitu kan. Lu buka kaca tuh, lu maki-maki tuh orang tuh. Maaf banget. Anjing, gitu kan. Komedi kan enggak. Biar dia nggak marah, lu buka kaca. Anjing, gitu. Jadi marah apa enggak kalau gitu? Enggak, jadi lucu. Jadi lucu. Benar. Tapi kan tetap aja tuh anjing loh. Ya, tetap anjing dan orang tersinggung harusnya. Kan gue pernah punya teori sendiri. Jadi kalau bikin kata-kata yang merendahkan orang, kalau mau maki-maki orang itu harus pakai nama hewan yang merendahkan dan cenderung hanya 2 suku kata. Anjing, babi, bangsat, setan gitu. Jangan 3 atau 4, tikus putih kepanjangan kalau gitu. Ya, marmut masih agak mendingin, tapi kalau tikus putih, elang botak, ya lebih enak lagi tuh. Jadi iya elang botak malah digituin tuh. Jadi sama sekali nggak mewakili. Nah, dengan lo memahami cara pengucapannya, yang tadinya tersinggung bisa aja jadi nggak tersinggung. Jadi ternyata nggak cuma kata-katanya, tapi how to say-nya juga punya pengaruh. Berpengaruh banget Berpengaruh banget. Kalau misalkan dari sejauh ini nih Om ngelawak, berkomedi gitu, hal yang paling tersulit apa sih Om ketika Om mau melucu gitu? Apa? Ada nggak Om
kesulitannya gitu? Gini, gue pertama kali ketemu sama orang pasti gue lihat itu adalah nih orang bisa diajak bercanda apa enggak. Oke. Itu gue mapping dulu tuh, kayak tadi ketemu sama apa namanya Mbak Hermin ya. Gue agak hati-hati tuh. Seorang ibu udah punya anak SMP, gue harus hati-hati nih. Nggak semua ibu bisa nerima bercandaan gue soalnya. Maka gue ngomongnya saya gitu kan, kamu gitu. Kalau ketemu lo kan beda, masih muda, nih masih bisa lah ngajak ngomong yang gue lo gitu, masih bisa terima. Kalau yang tadi gue agak hati-hati karena beberapa perempuan di kalangan tertentu, maaf ya Mbak Hermin ya, beberapa wanita kalangan tertentu ada orang yang nggak bisa nerima bercandaan. Ketika gue bercanda dia akan nanya, maksudnya apa sih begitu? Ya capek gue bilang. Begitu mempertanyakan humor, nah jelasin susah tuh. Lu jelasin nggak ngerti, dan dia biasanya bukan nggak ngerti, tapi tidak mau mengerti. Nah, begitu nggak mau mengerti, selesai hidup lu habis itu. Itu ya Om yang paling tersulit tuh ya Om? Sulitnya itu sebenarnya. Kalau misalkan frekuensinya nggak sama. Nggak sama, gitu ya, Om? itu. Nah, itu harus dicari tuh, karena kayak misalnya Mas Indro pernah cerita sama gue ngelawak di depan orang-orang Makassar. Nggak ada yang ketawa, kenapa? Nggak ngerti bahasanya. Oke. Tanya Komeng, Jarwo, Rudi Sipit, sama Mamo, ngelawak di pub. Satu pun nggak ada yang ketawa. Dan nanya tuh, ternyata katanya itu pelawak Korea baru nyandar, jadi nggak ada yang paham dia ngomong apa, nah selalu tahu tuh. Jadi memang lu mesti mapping dulu yang diajak ngomong itu siapa. Karena begitu lu nggak ngomong, yang lu ajak ngomong lu nggak tahu siapa, lu ngelawak, nggak kemakan. Nggak kemakan, itu ya Gitu. Om. Maksudnya. Jadi memang nggak gampang mapping yang ada di depan lu siapa. Makanya pelawak komedian sekelas Cak Lontong, itu kalau udah diundang sama perusahaan, dia akan nyuruh orang dulu ke sana. Cari tahu dong di sana ada apa aja, bisa bercandain siapa aja, jokes seperti apa yang masuk dan apa yang jadi keresahan di sana. Itu jadi bikin materi. Jadi pas di sana udah tahu harus ngomong apa, enggak yang gambling terus ngomong apa yang nggak bisa gitu. Gitu loh. Oke, kalau dari sejarahnya nih Om, dari komedi sendiri, selain menghibur orang gitu, ada nggak sih Om berpengaruh untuk lingkup yang lebih besar, semisal negara atau apa pemerintahan Ada. gitu Om? Apa tuh Om? Dulu ada buku namanya Mati Ketawa Cara Rusia. Cara Rusia. Dan itu adalah isinya jokes-jokes yang bercandain pemerintah Rusia waktu itu. Oh, oke. Jadi humor itu jadi bentuk perlawanan sebenarnya. Ada sebuah jokes yang diambil dari bukunya Mati Ketawa Cara Rusia yang bercandain Pak Harto. Ya setelah Pak Harto lengser gitu kan, ada orang marah nih, ini kenapa harga mahal semua? Mahal kenapa? Karena begini, kalau mau protes ke sana tuh, protesnya panjang antriannya, begitu kesel. Ini siapa sih sebenarnya yang bikin kayak begini? Yang bikin begini namanya Pak Harto. Gue mau bunuh Pak Harto sebelah sana. Ternyata antrian bunuh Pak Harto lebih panjang. Lebih panjang. Berarti yang tadi lagi-lagi itu dari komedi tuh. Gak semua orang bisa paham. Tapi itu ada di mana? Itu bukan di Indonesia. Itu diambil dari buku Mati Ketawa Cara Rusia. Gitu. Jadi humor adalah bentuk perlawanan. Om, kalau misalkan nih Om, ada tawaran nih buat Om Yaser ngelawak lagi, masih mau nggak Om Nggak. kira-kira? Kenapa tuh Om nggak mau? Lawak Om? nggak jelas hidupnya. Tapi ya teman-teman nggak lah. Gini, gue sih merasa gue lebih dibutuhkan di bidang lain. Oke. Ya. As a komedian, teman-teman lain-lain lah, yang praktisi lah. Gue akademisi dan praktisi dua-duanya. Jadi gue ngelawak tahu, tapi gue nggak terjun langsung. Tapi kan banyak orang yang butuh bantuan itu dalam bentuk lain. Gimana caranya biar bisa lucu tapi nggak usah jual komedian. Makanya gue bikin pelatihan, teaching it humor, buat dosen-dosen biar kalau ngajar nggak betein. Oh, Tuh, oke. ada. Karena gue pernah jadi mahasiswa, ya. Bayangin lo habis makan siang, masuk kelas jam 1, ya. Sampai di kelas yang ngajar dosennya bete, AC kenceng, ya. Lo akan denger omongan dosen cuma 15 menit awal, selebihnya cuma Bobo siang udah hilang, selebihnya. udah hilang. Nah, lo pasti nggak mau itu. Nah, karena gue pernah mengalami hal seperti itu, gue bikinlah pelatihan teaching it humor untuk para dosen biar kalau ngajar tuh nggak bikin ngantuk. Oh gitu ya Om. Gitu. Jadi gue komedian nggak lah, biar teman-teman aja, udah tua juga, yang lain aja lah. Nah, gue lebih pada yang pelatihan gini lah. Oke deh. Gitu. Nah sekarang nih Om, Iya. kata-kata motivasi deh Om. Waduh. Ala Om Yaser nih. Apa nih Om? Ayo Om, kasih tahu ke humorian semuanya nih Om. Meskipun lo nggak ngerasa lucu, tapi lo mau berusaha lucu, itu artinya lo punya sense of humor. Kembangkan, pertahankan. Oke Garing, deh. biarin. Emang lu kira semua pelawak akan ngomong gitu lucu terus? Enggak, ada garingnya banyak. Di TV set itu kan diedit, tambahin efek, ya lucu lah. Nggak begitu juga gitu loh. Banyak tuh gue nemu pelawak yang nggak lucu ada, yang nggak ketawa-tawa ada, atau gue ketawa karena kesian ada. Ya udah lah ya, ketawa lah ya, kesian mereka kalau nggak diketawain. Udah itu, tapi
Apakah begitu lo nggak lucu, lo berhenti berhumor? Janganlah. Fakta membuktikan orang yang suka humor itu jarang sakit. Itu fakta. Alhamdulillah gue sampai saat ini ke rumah sakit cuma 2 hal, nengok sama numpang kencing. Ya, gue nggak pernah dirawat, jangan sampai lah. Intinya jangan gampang nyerah ya Om, kalau lucu nyerah. ya udah terusin aja gitu ya. Garing, biarin. Biarin. Garing itu bagian dari proses. Bener. Ya apa, garing gue juga pernah garing. Akan lucu pada waktunya juga ya Nah, Om. sama Gampang Nabdel berikut Iya, gitu bener. tuh. Dan gue bilang, udahlah kalau memang, tapi gue garing banget, Ser. Cobain terus. Masih garing, Ser? Ya minimal sekarang garing, besok crispy lah gue bilang. Jadi enak Ada, tuh. iya. Dikasih saus dikit enak tuh kan gue bilang. Tetap nikmatin aja gue bilang sih gitu. Bener banget. Oke deh Om. Nah sekarang nih Om, kita punya, biasanya kalau yang datang ke sini Om, main-main challenge sedikit nih Om. Jadi jawab cepet nih Om. Pesan gue gak enak begini. Pertanyaan pertama, komedian itu? Adalah orang yang menghibur orang lain. Oke. Lawak grup atau stand up komedian? Buat gue grup. Grup. Kenapa Om? Pengen tahu V. Orang Indonesia itu gotong royong. Gue bukan berarti bilang komika itu nggak bagus, nggak bagus. Cuman ketika lo gotong royong, lo paham atau enggak, di grup itu biasanya ada 3 atau 4 orang. Kayak misalnya nih, gue ambil paling gampang nih, Mas Indro, Mas Dono almarhum, Mas Kasino. Yang jadi korban siapa? Mas Dono. Yang mancing siapa? Mas Indro. Yang jadi bagian eksekutor siapa? Mas Kasino. Ada manajemennya, ada polanya. Terstruktur ya Om? Diamor, ada Komeng, Rudi, Jarwo, Mamo. Rudi Sipit itu bagian pengumpan. Yang eksekusi siapa? Yang eksekusi itu Komeng. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban itu Jarwo. Mamo ngapain? Mamo itu pelengkap. Yang juga melengkapi ketika si Jarwo dibully sama 2 orang tadi. Jadi ada manajemennya. Ada pola aturannya, ada trafficnya. Komika kan enggak. Tapi apakah komika buat lu nggak komedi? Saya komedi juga, tapi tingkat kesulitannya beda. Dan buat gua komedi kelompok itu lebih gotong royong sesuai dengan falsafah demokrasi. Bukan berarti komika itu selfish ya, enggak, karena komika memang tampil sendiri tapi di belakang dia banyak orang tuh. Jangan salah loh. Ya. Santun atau lucu? Santun lah udah pasti. Oh, santun udah pasti. Ntar tergantung dulu. Lu ngomong depan siapa ya? Oke. Kalau depan lu semua, santun lah. Depan pelawak, lucu aja santun. Ngomong santun mau pelawak mah diketawain lu. Menghibur apa ngasih materi? Masih materi sih gue, Ngasih karena gue materi dosen ya. kali ya. Sini materi bukan mikir. Tapi gue selalu berprinsip ngasih materi yang menghibur, karena buat gue mahasiswa itu kalau dikasih yang lempeng-lempeng itu ngantuk. Makanya gue kalau ngajar 40% bercanda, 60% baru teori. Karena kalau begitu nggak jamin orang bisa melek sampai. Berarti jawabannya dua-duanya dong nih Om. Itu dia makanya. Lu kalau nanya Mas Indro nggak pernah jawab satu loh Pak Separi, bilang tergantung, masih ada kata-kata itu sama dia tuh. Seandainya masih bisa, saya mau jadi Tetap jadi pengajar. tetap sih jadi gua. pengajar. Kalau yang lain Om, seandainya masih bisa cita-cita yang lain gitu ada nggak? Presiden nggak mau. Nggak mungkin. Pilot nggak mau di kokpit. Apaan ya? Paling zaman gue masih kecil cita-cita gue Apa, dokter? jadi Batman. Nggak mungkin juga. Oh, mau jadi Batman berarti ya? Ada Batman begini ya? Oke, humorian semuanya. Kayaknya kita mau lama, tapi karena keterbatasan waktu, kayaknya Oke, kita harus paham. pamit. Terima kasih Om Yasser atas Sama-sama. waktunya. Salam buat Makasih atas teman-teman ilmunya. semuanya. Terima kasih sudah diundang di sini juga dan bisa Iya. berbicara teman-teman semuanya. Ya. Oke deh, jangan lupa apa tadi Om Yasser? Channel gue di Om Yasser Channel Jangan lupa ditonton. sama Komik Serem. Tuh. IG gue sekalian aja ya, Iya, Yasser sekalian. FKR. Karena gue memang lagi bikin konten yang cuman 1 menitan. Jadi Oke. di komedi humor tuh ada namanya teori rule of 3, 1, 2, 3. Biasa, lucu. Atau yang one liner, jadi sekali ngomong langsung lucu. Nah, gue lagi praktekkan itu dalam bentuk video di Instagram gue di Yasser FKR. Oke, humorian semuanya. Thank you. Terus jangan lupa apa Om, tonton apa? Humoria ID. Humor ya Adi, jangan apa enggak ya. Jangan apa enggak, karena ada Om Yasser di sini. Yoi. Oke deh, Mudah-mudahan humorian muat di situ semuanya. gue ya. Sayonara. Sayonara.